Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syarih rahimahumullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa fikum bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thabata fis sahihaini anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu temen setuhune Rasulullah iku qala ngendika atau nyarios sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas subha, man sapane wong shalla kang salat sapa man as-subha ing salat subuh, fa huwa mangko utahi man iku fi zimmatillahi ta'ala ing dalem lindungan, ing dalem tanggungane Allah Ta'ala. Fala yatlubanna mongko ojo nuprih, ojo nuntut, mongko ora nuntut kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji min zimmatihi saking tanggungane Allah. Jadi otomatis dilindungi ya. Jadi kalau mau sholat subuh ya, berjamaah, syukur bagi di sini pokoknya sholat subuh lebih baik, apalagi berjamaah gitu ya. Itu dalam lindungan Allah, dalam tanggungan Allah. Tanggungan itulah segalanya. Wa anil imamaini al-jalilaini, saking imam loro al-jalilaini kang agung garoni, rupani Abi Hanifata wa Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kala ngendika sapa al-imamain al-jalilain, illam yakun al-ulama'u awliya Allah falaisa lillahi waliyun. Illam yakun lamun ora ana sapa al-ulama'u ulama iku awliya Allahi dadi kekasih Allah, falaisa mongko ora ana iku lillahi kedue Allah apa waliyun wali. Ini menurut pendapat siapa? Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi kalau ulama itu tidak dikatakan walinya Allah, maka di atas bumi ini tidak ada wali. Terus disimpulkan, tapi masih menurut pendapat ini ya, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jadi wali itu alim. Tapi menurut pendapat ini, tapi menurut pendapat yang lain berarti artinya standar alim itu ya menguasai berbagai fan ilmu. Lah ulama itu orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang bisa mengelola hatinya untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. Itu kan tidak mesti harus alim, standar yang dibuat ukuran menguasai berbagai ilmu. Ada kalanya ilmunya biasa, tapi orangnya ikhlas, ya. Orangnya ikhlas, orangnya takarrubnya kepada Allah baik, semata-mata apa yang dilakukan mencari ridhonya Allah, melihat sesuatu selalu dikaitkan kepada Allah. Jadi apapun yang ada ini sebagai sarana untuk menghubungkan kepada Allah. Jadi jangan diartikan wali itu bisa terbang di atas angin, bisa jalan di atas air gitu ya. Bisa makan api. Kamu kemarin habis makan api. Jadi tidak begitu, tidak begitu. Walinya Allah itu orang-orang yang memang hatinya selalu terkait kepada Allah. Makan ingat Allah. Alhamdulillah saya dikasih sehat
bisa menelan makanan. Alhamdulillah dikasih rizki untuk bisa makan. Alhamdulillah, ya, tidak seperti orang-orang di sana. Jadi selalu bersyukur, selalu menghubungkan urusannya itu kepada Allah. Itu yang dinamakan wali. Lah sekarang itu jarang. Jadi orang sudah tidak lagi menjadi ukuran kepada Allah itu. Ukurannya jabatan. Sehingga berbagai cara ditempuh. Kalaupun harus membeli. Kemarin itu kan membeli jabatan. Ya, berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan jabatan atau mencari supaya terkenal, supaya dihormati orang. Orang berburu-buru dekat dengan pejabat. Ya. Orang bangga ketika sudah dekat dengan orang-orang yang punya pengaruh, yang punya jabatan. Sehingga bangga dekat kepada Allah itu mulai luntur. Gitu ya. Jadi inilah walinya Allah itu kayak begitu. Walinya Allah itu orang yang merasa senang ketika waktunya itu selalu bergantung kepada Allah. Ketika makan, ya, ada satu hadis, dia ketika makan Allah bangga. Ada hambanya yang ketika makan sesuap nasi ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Minum seteguk air diminum, bersyukur kepada Allah. Ya, jadi bangga orang-orang yang kayak begitu. Artinya apa? Sederhana, sederhana. Jadi ini yang sudah mulai luntur itu. Makanya ya harus digulirkan lagi ya, bahwa walinya Allah itu adalah orang-orang yang sarana apapun yang dia lalui, dia lihat, dia rasakan itu semata-mata digantungkan ingat kepada Allah. Itu namanya wali. Lah biasanya yang kayak begitu adalah ulama. Ya, biasanya kayak begitu kalau ulama, karena ulama punya sarana ilmu untuk menjadikan hati ini terkelola semata-mata ingat kepada Allah. Qala al-Imamul Hafidz Abul Qasim bin Asakir rahimahullah, "I'lam ya akhi," kata Abul Qasim, "I'lam ngertiyo sira ya akhi ho saudara ingsun, waffaqanallahu wa iyyaka limardhatihi." Waffaqo, muga-muga nulung na ing kita sapa Allahu Allah, wa iyyaka lan ya ing sira limardhatihi maring ridhani Allah. Wa ja'alana dadiake sapa Allah na ing kita mimman saking wong yakhsha kang takwa, kang takut ya, kang takut sapa manhu ing Allah, wa yattaqi lan takwa sapa manhu ing Allah haqqa tuqatihi sak nyata-nyatane takwa. Kata Imam Abul Qasim, annaluhumal ulama masmumatun. Ing kalimah ini namanya jumlah fi'liyah ya. Annaluhumal ulama'i masmumatun. Teman setuhune piro-piro daginge ulama iku masmumatun, diracun atau teracun. Dagingnya ulama itu diracun. Wa adatullahi utawi biasani Allah fi hadki astari muntaqasihim ing dalem ngerusak atau nyingkap piro-piro tutupe wong kang ngino ulama, penghina ulama iku maklumatun maklum. Kata ulama tadi Abul Qasim, ketahuilah bahwa sesungguhnya daging ulama itu diracun. Allah itu biasanya akan mengungkap, ya, akan membuka orang-orang yang suka ngina ulama, suka mencibir ulama. Allah Ta'ala akan balas itu, akan diungkap.
mungkin kesalahannya, dia akan ditunjukkan, mungkin dibalas oleh Allah. Ya. Seperti hanya Allah itu biasanya akan membalas kebaikan bagi orang-orang yang suka berbuat baik. Salat, zakat, biasanya Allah Ta'ala akan membalas. Gitu ya. Ini juga begitu. Biasanya Allah Ta'ala itu akan mengungkap, akan menunjukkan kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Itu maklum itu. Allah itu biasa begitu. Maka terusnya nasihat siapa? Abul Qasim, wa annaman lan temen setuhune wong aklako kang ngucapake sapa apa lisanuhu lisane man fil ulama ing dalam ulama bisalji kelawan nyaci, kelawan nyacat, kelawan nyaci ibtala iku ibtala mongko nyoba hu ing man sapa Allah Ta'ala qabla mautihi ing dalam sadurunge matine man bimautil qalbi kelawan matine hati. Jadi kalau ada orang yang punya mulut, punya lisan untuk mencaci, untuk mencibir, untuk membuli ulama, maka Allah Ta'ala nanti yang akan bertindak, akan membalas. Hatinya akan ditutup oleh Allah, mati. Sebelum jasadnya mati, hatinya itu ditutup oleh Allah. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Biasanya orang-orang yang kayak begitu hidupnya ngawur. Kenapa ulama dibela oleh Allah seperti itu? Satu, ulama adalah waktunya banyak untuk ibadah. Walaupun tidak sempurna, ya, memang manusia, tidak nabi. Kebanyakan coba, anggaplah kiai-kiai kampung itu ulamanya di kampung itu. Ya, atau ulama-ulama yang kelas tertentu. Waktunya banyak untuk ibadah, untuk bimbing jamaah, untuk ngaji, untuk ibadah di waktu malam. Satu. Dua, kalau memang dia itu ulama yang berilmu, otomatis ya, waktunya banyak untuk menebarkan ilmu, untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajarkan syariat-syariat Allah, untuk mengajarkan Quran, untuk mengajarkan nasihat-nasihat kepada para santri, para masyarakat di sana. Kemudian ulama adalah waktunya juga banyak untuk berdakwah, ngajak orang melalui sarana-sarana manakipan, melalui sarana jamiah tertentu seperti Nahdlatul Ulama gitu ya. Melalui sarana pesantren, melalui sarana majelis, melalui sarana apa saja. Itu biasanya dibuat sarana oleh para ulama, para kiai untuk menyampaikan kebaikan, nasihat syariat agama kepada masyarakat. Waktunya banyak untuk seperti itu. Sehingga ketika orang yang waktunya banyak untuk mengabdi ibadah kepada Allah, kemudian dicaci oleh orang karena nggak cocok dengan pilihan, katakanlah dalam satu perhelatan pemilu, atau nggak cocok dengan cara pandang masyarakat, sehingga ada seseorang yang mencaci ulama, yang mencibir ulama, yang nggak terima bukan kiainya, tapi Allah Ta'ala. Ya, karena mereka kebanyakan itu orang-orang yang hatinya dekat terkait kepada Allah. Seperti hadis yang kemarin disebut, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka saya nyatakan mereka akan saya perangi, mereka akan saya murkai. Begitulah ya, sehingga perhatian Allah kepada ulama itu memang besar. Sehingga ada satu ayat yang menyebut tentang ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam
kehidupan manusia ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah adalah ulama. Masih banyak. Ini yang nyebut istilah langsung ulama dalam ayat. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdhar mongko becik ngeduwi sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang padha bedani sapa alladzina an amrihi saking perkarane Allah antusiba ing arep yen toh ngenai hum ing alladzina apa fitnatun fitnah au yusiba utawa ngenai hum ing alladzina yukhalifuna an amrihi apa adzabun siksa alimun kang menyakitkan. Sehingga orang-orang yang berbeda dengan aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh para ulama, otomatis di sini para rasul gitu ya, maka dia nanti akan terkena fitnah, hidupnya itu akan terkena fitnah, akan terkena musibah, akan terkena bala, ya, akan terkena bala. Maka kehidupannya orang-orang yang suka menjelek-jelek ulama itu biasanya dicabut oleh Allah berkahnya itu, ya. Biasanya dicabut oleh Allah. Makanya hati-hati. Bukan berarti ulama minta dihargai, tidak, ya. Nanti yang membela itu Allah. Karena mereka waktunya banyak, perhatiannya itu untuk ibadah kepada Allah dengan berbagai kesempatan. Surat An-Nur. Al-babur rabi'u utawi iki iku bab kang paping papat fi adabi muallimil Qur'ani ing dalam nerangake adabi wong kang ngajar Quran wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Qur'an. Hadzal babu utawi iki bab ma'al babaini sertane bab loro ba'dahu ing dalam sausi hadza wa ya hadzal bab iku maksudul kitabi kang den tuju kitab iki. Wa huwa utawi bab babur rabi tadi iku tawilun panjang muntasyirun tersebar jiddan kelawan sungguh, kelawan apa temen. Wa ana utawi ingsun iku usyiru isyarah sapa ingsun ila maqasidihi maring pira-pira tujuane hadzal bab muhtasiratan halih ngringkes fi fusulin ing dalam pira-pira fasal liusahila supaya gampangake liyashula supaya gampang apa hifdzuhu ngapalake hadza wa dhabtuhu lan batesi atau melanggeri hadza insyaallah taala. Karena bab ini adalah bab yang terkait dengan mengajarkan Quran dan mempelajari Al-Quran, maka bab yang nomor 4 ini adalah nanti saya jelaskan dengan panjang, ya, dengan panjang. Makanya saya bagi per pasal, ya, per pasal. Awwaluma faslun utawi iki iku faslun fasal. Awwaluma utawi awale barang yang bagi kang prayoga sebaiknya lil mukri'i kedue wong kang macaaki Quran wal qari'i lan wong kang maca prayoga apa ayak sudah arep yen toh nejo sapa mukri wal qari bidzalika kelawan mengkono-mengkono qari qiraah, ya, ridhallahi ta'ala ing ridhone Allah ta'ala. Maka pertama yang harus diperhatikan adalah bagi orang yang mengajarkan, membacakan, atau orang yang mengajar Quran, ditata dulu hatinya. Hatinya ditata dulu untuk semata-mata mencari ridhonya Allah ta'ala. Ditata, ya. Cobaannya orang Quran itu banyak, ya, banyak. Ketika ikhtiar untuk menghafalkan juga banyak cobaannya. Tapi ketika hatam kumpul di tengah masyarakat, cobaannya itu banyak terhadap kesenangan.
itu banyak dihargai orang sana. Ada yang hafal Quran diundang sana sini untuk tadarus ya, terus 30 juz, ngalap berkahnya Quran. Di wilayah-wilayah tertentu itu ada ngundang simaan Quran 30 juz. Daerah-daerah tertentu. Terus ada yang sebagian orang membaca Quran kebetulan dikasih suara yang bagus, tilawah. Suaranya bagus, membaca Quran ya. Ada yang satu nafas dalam satu ayat yang panjang, itu satu nafas, dikasih nafas yang panjang gitu ya. Tapi yang perlu dicatat adalah cobaannya orang-orang yang kayak begitu, itu yang enak. Ya. Pertama dikasih bisaroh, amplop katakanlah ya. Lama-lama menikmati. Jadi itu amplop nasabaraha. Ini ya tipis gitu ya. Jadi udah ukurannya begitu. Ya dicoba. Itu cobaan ya. Cobaan itu tidak hanya sakit, tapi cobaan senang itu juga. Makanya sehingga apa ya? Dulu ada musabakoh Quran itu, tilawatil Quran atau hafidhul Quran itu hadiahnya umroh. Hadiahnya dulu haji ketika daftar yang mudah itu ya, belum ada waiting list, daftar tunggu itu dulu haji. Sekarang umroh. Ya itulah cobaan, ya cobaan. Di saat tertentu kita membaca Quran dengan suara yang bagus, dengan hafalan yang bagus, di depan ini ada piala, gitu ya. Di depan ini ada piala, ada hadiah, yang dapat nomor 1 nanti hadiahnya umroh. Yang dapat nomor 1 nanti dapat uang, gitu ya, sekian puluh juta. Dicoba berhadapan kayak begitu itu masih bacamu karena umroh atau karena uang amplop yang kandel itu atau semata-mata mencari ridhonya Allah. Oh ya. Nah, kalau nggak menang buktinya nyesel tuh. Oh, ya. Makanya itulah ya orang Quran. Ketika sudah lancar dicoba dengan enak. Ya, dengan enak. Saya dulu pernah apa ya? Di pikiran itu setengah berontak gitu. Di daerah tertentu itu kan suka begini. Diundang hataman Quran 30 juz. Sehingga saking seringnya itu menjadi lengganan. Ketika sudah menjadi lengganan, ketika pulang dikasih amplop, dibuka, seneng juga. Seneng. Lama-lama menikmati. Saya waktu itu dalam hati itu, berontak itu begini, ya Allah, dulu waktu ngapalkan Quran itu, dari bangun malam, jam 2, jam 3, terus sampai subuh, nanti sampai malam, saya ngapalkan Quran selama sekian tahun, masa setelah hafal, hanya tujuannya kayak begini ya Allah. Makanya ya, saya nggak ikut-ikutan memang, nggak ya. Maka ya itulah ya cobaan. Akibatnya ya orang lain merasa bangga cerita, wah itu juara 1 tuh hafid di sana musabaqah hafidhul Quran dapat hadiah haji. Tapi saya angan-angan kalau memang Allah Ta'ala mentakdirkan kita bisa haji, bisa dengan cara yang lain ya. Mungkin nggak sekali 2 kali. Jadi soal kalau hadiah kayak begitu berupa uang atau berupa apa ya kesenangan apa gitu ya, atau oke, itu satu penghargaan dari orang, dari instansi pemerintah, anggaplah begitu, itu baik. Tapi bagi kita ya, orang-orang yang menggeluti Quran kayak begini kok terlalu murah gitu ya. Kalau kita melihat keagungan, kemuliaan, keutamaan membaca Quran kayak begitu besarnya, ya. Bahkan pada akhirnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kepada seseorang yang hatinya ada Al-Quran. Innallaha la yu'adzibu
So, qalban wa Al-Quran gitu. Allah Ta'ala tidak akan menyiksa seseorang yang hatinya itu ada Al-Qurannya. Segitu besarnya penghormatan Allah kepada, kebanggaan Allah kepada orang-orang yang ahlul Quran. Masa hanya dihargai begini? Tapi ya kembali kepada masing-masing orang. Tapi itu cobaan, cobaan untuk ridho kepada Allah itu begitu. Makanya pertama orang yang belajar Quran atau orang yang mengajarkan Quran ditata dulu hatinya untuk benar-benar mencari ridhonya Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa utul kitab. Ini surat Al-Bayyinah itu, sebelumnya kan utul kitab. Illa liya'budus kejaba supaya nyembah sapa utul kitab Allah ing Allah mukhlisina halih ikhlas lahu krana Allah, mukhlisina halih murni atau ikhlas lahu kedui Allah, mukhlisina krana apa murniake lahu kedui Allah ad-dina ing agama hunafa'a halih jejeg lurus wa yuqimulan jumenengi sapa alladzina sapa utul kitab as-salata ing salat wa yu'tuna lan paring nyerahake sapa utul kitab az-zakata ing zakat wa dzalika utai mengkono-mengkono liya'budullaha mukhlishina lahuddin tadi iku dinul qayyimati agama kang lurus ail millati tegesi agama al mustaqimati kang lurus. Wa fi sahihaini lan ing dalam sahih loro an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat angin pestine pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Wa innama likulli imri'in lan angin pestine lan hanya saja kedue iku tetep kedue saben-saben seseorang apa ma barang nawakang niat sopo imri'in, sopo kullu mri'in. Biasanya terkenal nih. Wa hadzal hadisu utawi iki hadis iku min usulin saking pira-pira min usulil islami saking pokoke Islam. Jadi niat itu komitmen. Sebabnya kehidupan sosial itu komitmen. Niatnya itu kalau baik, insya Allah nanti hasilnya akan baik. Ya. Sama-sama mencuci muka. Kalau niatnya awal diniati dengan nawaitul wudhu'a menjadi ibadah. Tapi kalau hanya bangun tidur terus mukanya dicuci, ya nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Ya niat, komitmenmu untuk agama ini apa? Niatnya ya harus ditata dulu. Ya, komitmennya harus ditata dulu. Ngaji juga begitu. Hidup di tengah masyarakat juga begitu. Ya. Warwaina lan nyeritakake sapa ingsun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, "Innama yuhfadhur rajulu ala qadri niyyatihi." Innama yuhfadhu angin pestine dijogo sapa ar-rajulu wong lanang ala qadri niyyatihi ing atase kadar ing atase kira-kirane niate rajul. Wa an ghairihi lan saking liyane Ibnu Abbas innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim angin pestine atau hanya saja diparingi sapa an-nasu manusa ala qadri niyyatihim ing atase kadar piro-piro niatin nas. Niatnya kalau baik nanti dapatnya juga baik, bahkan berlipat. Ya, bahkan berlipat. Amal juga begitu. Ya, kalau niatnya itu semata-mata mencari ridhonya Allah, maka Allah Ta'ala juga akan senang diperhatikan orang-orang yang beramalnya itu mencari semata-mata mencari ridhonya Allah.
Dan kita kan tahu bahwa yang punya segalanya itu Allah. Jadi Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi ya selalu belok ya. Wa rawaina lan nyritakaken sapa ingsun anil Ustaz Abil Qasim Al-Qusyairi rahimahullahu taala. Kala ngendika sapa Al Ustaz Abil Qasim, al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Al-ikhlasu utawi ikhlas iku ifradul haqqi, menyatukan kebenaran, menyatukan hak, fit ta'ati ing dalam taat, ing dalam taat bil qasdi kelawan nuju. Kelawan nuju. Ya dibaca saja ya, karena ya memang tidak mudah. Tapi menjadi pengertian ya, menjadi pengetahuan kita. Wahwa utawi al-ikhlas iku ayurida arep yen to ngarepake sapa wong bi taatihi kelawan oleh taati man wong at-taqarruba ing dekat ilallahi taala maring Allah taala duna syai'in sakliyane sesuatu akhara kang liya min tasannu'in saking berbuat atau gawe-gawe atau berbuat limakhlukin maring makhluk. Jadi taat yang kita lakukan ini semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, tidak yang lain gitu ya. Satu contoh, membaca Quran pakai speaker. Ya. Pakai speaker. Bener gak kita bisa ngelola hati kita itu semata-mata untuk syiar? Biar masyarakat di situ itu mendengarkan suara-suara Quran. Ketika orang itu mendengarkan menjadi ibadah untuk mereka. Jadi bacaan yang Quran yang kita lantunkan tidak hanya kita, tapi orang juga ikut mendengarkan. Ketika orang itu menikmati bacaan-bacaan yang kita lantunkan, bacaan Quran yang kita sampaikan itu tadi, maka kita juga menebarkan ganjaran kepada orang banyak. Masalahnya, ya, suaranya bagus enggak? Gitu. Baca Quran di speaker, ya, suaranya kalau bagus, orang menikmati. Kayak murotal, seperti siapa syekh siapa, seperti orang-orang yang suaranya bagus, itu orang juga aduh enak membaca gitu. Kayak membaca tilawatul Quran, tilawah suaranya bagus, kayak ya itulah ya ukurannya yang kayak Muammar, Ustadz Muammar, kayak siapa. Jadi apa namanya? Menebarkan kebaikan, memancing orang untuk mendapatkan pahala. Nah itu kalau itu menjadi ibadah yang menyebar ya, pahala yang tidak hanya dirasakan sendiri tapi juga disebarkan kepada orang lain. Lah masalahnya benar nggak kita ini syiar atau biar dipuji orang? Biar dipuji orang, biar viral gitu kalau sekarang tuh. Wah. Ya, makanya ditata. Artinya apa? Ditata hatinya, ditata. Awiktisabin utawa perbuatan atau ya amalan Muhammadatin kang den puji indan nasi ing dalem pandangan manusia. Ya terserah. Aw mahabbati madhin utawa seneng pujian minal khalqi saking makhluk. Aw makna utawa semakna minal ma'ani saking piro-piro makna. Siwat taqarrubi sakliyane taqarrub atau dekat ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Qala ngendika sapa Al Ustaz Abil Qasim tadi, wa yasih ulan sah apa ayu qala arep yen tentun ucapake apa al ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqina. Al ikhlasu atau bisa disampaikan demikian, al-ikhlasu utai ikhlas iku tasfiyatul fi'li, bersihaki atau benengaki gitu ya, bersihaki perbuatan an mulahadhatil makhlukina
saking pandangane piro-piro makhluk. Jadi bisa dikatakan istilah ikhlas adalah membersihkan amalan-amalan kita dari pandangan makhluk. Sehingga tidak lagi amal yang kita lakukan ini semata-mata karena manusia, tapi semata-mata karena Allah. Bisa enggak? Ya latihan. Latihan. Setelah tahu ya nanti ditata. Tidak semuanya ya sebagian, gitu ya. Ya memang jadi wali itu kalau benar-benar ini dilakukan wali benar ya. Wali benar. Wa an Hudzaifah al-Mar'asyi rahimahullahu taala. Al-ikhlasu utai ikhlas iku istiwa'u af'alil abdi madaaki piro-piro perbuatane kawula fi dzahiri ing dalam dzahiri wal batini lan batin. Ikhlas menurut Hudzaifah ya, al-Mar'asyi, ikhlas adalah menyamakan perbuatan kita, perbuatan seseorang itu baik di depan orang banyak atau dalam keadaan sendiri itu sama. Salat ketika sendiri pakai suara yang bagus, pakai murotal, pakai surat yang panjang. Karena apa? Di depan orang banyak ketika menjadi imam juga suaranya bagus, ya. Kemudian bacaannya yang panjang. Kenapa? Karena waktu terbaik kita itu ketika sholat. Oh, bahasanya kan begitu. Waktu terbaik kita itu ketika sholat. Sehingga apa? Bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca ketika sholat itu pahalanya berbeda ya, dibanding bacaan Quran ketika di luar sholat. Maka ada tahapan-tahapan tertentu. Membaca Quran keutamaan yang paling bagus, yang paling utama adalah apa? Pahala yang paling besar adalah apa? Ketika dibaca di dalam sholat. Karena waktu yang paling mulia untuk kita adalah ketika sholat. Kalau itu bisa ditata. Sehingga sebagian orang ketika membaca, ketika dalam sholat dia bacaannya dipanjangkan. Bacaan Al-Quran. Nah itu tidak dibedakan. Baik ketika ngimami di depan orang banyak atau sendiri dengan istrinya, dengan keluarganya di rumah. Gitu ya. Sehingga tidak ada bedanya di depan orang banyak atau sendiri. Jika depan orang banyak, sholawatannya lama, panjang, senang. Ketika sendiri, melototi HP, baik. Oh itu beda. Wa ang Dhinnuni rahimahullahu ta'ala. Qala ngendika sapa Dhinnun. Salatun utawi telu, iku telu. Salatun iku telu min alamatil ikhlasi saking piro-piro alamatil ikhlas. Istiwaul madhi utawi madaake pujian, wadzami rupane madaake pujian, wadzami lan cacian minal ammati saking wong umum. Jadi dipuji, dicaci dari orang udah nggak ada pengaruhnya. Oh gitu. Itu ikhlas menurut Dhinnun ini. Alamatnya ikhlas itu diantaranya itu. Dua wanisyanu ru'yatil amali lan melupakan nglaleake ningalake amal, lali atau lupa ningalake amal fil a'mali ing dalam piro-piro amal. Wah hebat bener ya, tapi perlu latihan. Jadi berbuat baik itu ya udah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Ya, pernah nyumbang 100 juta, ya udah. Itu amal saya, itu harta saya yang saya sumbangkan di masjid, di pesantren, di madrasah. Ya udah, akan saya petik nanti di akhirat. Tidak diungkit-ungkit terus. Ya udah, nggak usah diungkit.
Nanti kalau ada masalah dengan panitia, kemarin saya nyumbang 100 juta. Oh, itu lain lagi. Waktu dha'u thawabil a'mali lan apa namanya? Ngatok kaki, apa bahasanya ya? Ngatok kaki ganjarane amal fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi semata-mata amalnya itu untuk akhirat, tidak untuk dunia. Ketika orang menyadari itu, maka apa yang sudah dilakukan itu udah, ya udah. Karena apa? Ini simpanan saya nanti di akhirat. Ya, ini tabungan saya nanti akan saya petik di akhirat. Ya udah, nggak usah saya ingat, nggak usah saya ungkit-ungkit, nggak usah saya sebut, apalagi diceritakan. Itu diantaranya alamatnya ikhlas. Wa anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajalin nasi riyaun. Tarkul amali utawi tinggal amal li ajalin nasi krana arai manusa iku riyaun, riya pamer. Wal amalu utai amal li ajalin nasi krana arai manusa iku syirkun, syirik. Syirik itu ya menyekutukan Allah. Mestinya amal itu untuk Allah, untuk manusia apa? Untuk mencari pujian manusia. Itu syirik. Wal ikhlas utai ikhlas iku ayu afi arep ento madaake ka ing sira, nyamaake. Maaf itu kan di tengah gitu ya. Maaf itu kan ayu afi arep ento madaake ka ing sira sapa Allah, ayu afi arep ento maafake kaing sira sapa Allah minhuma saking riya dan syirik. Jadi ya tidak riya, ya tidak syirik, itu ikhlas. Semata-mata memang karena Allah. Wa an sahlin at-tustari rahimahullahu taala. Qala nadhrul aqyasi fi tafsiril ikhlasi. Nadhrul akhlasi utawi ningali kecerdasane seseorang, utawi ningali kecerdasan iku fi tafsiril ikhlasi ing dalam jelasake ikhlas. Jadi kecerdasan seseorang itu seberapa dia bisa menjelaskan tentang ikhlas. Falam yajidu mongko ora nemui sapa wong ghaira hadza kang saliyane iki. Antakuna ing arep yen to ana apa harakatuhu pergerakane wong, wasukunuhu lan diame wong, gerake wong, wasukunuhu lan diame wong fi sirrihi ing dalem rahasiane wong, sendirine wong, wa alaniyatihi lan ngedeng atau terlihate wong iku lillahi ta'ala karena Allah ta'ala wahdahu ya suwijine Allah. Dia bergerak atau diam, dia sendiri atau di depan orang banyak, itu memang semata-mata karena Allah. La yumaziju ora nyampuri, la yumaziju ora nyampuri hu ing ikhlas, apa syai'un siwiji-wiji, la nafsun ora hawa nafsu, ora nafsu wala hawalan ora hawa nafsu wala dunya lan ora dunia. Di sesuatu yang kaitannya dengan dunia, dengan apa hawa nafsu, penyakit-penyakit hati itu tidak mencampuri. Ya, ikhlas itu memang semata-mata karena Allah. Wa anis sirri rahimahullahu taala. Wa ani rahimahullah. Qala ngendika sapa sirri, la ta'mal linnasi syai'an. La ta'mal aja nglakoni sira, aja amal sira linnasi krana manusa syai'an ing suwiji-wiji. Wala tatruk lan aja ninggalaki sapa sira lahum maring nas syai'an ing suwiji-wiji. Wala taghatta lan aja nutupi sira lahum maring nas syai'an ing suwiji-wiji. Wala taksyif lan aja buka sira lahum maring nas syai'an ing suwiji-wiji. Jadi baik kamu melakukan atau meninggalkan atau menutup dirimu atau membuka amalmu itu tidak semata-mata karena manusia tapi karena Allah. Wa ainil Qusyairi qala
afdhalus sidqi istiwa usirri wal analiyati. Afdhalus sidqi utawi sak bagus-bagusi sak utama-utamane kejujuran kebenaran iku istiwa usirri madaake ing dalam waktu rahasia wal alaniyati lan ing dalam waktu terlihat orang banyak. Wa anil Haris al-Muhasibi rahimahullah qala as-shadiqu utawi wong kang bener wa ya as-shadiq iku alladzi kang la yubali ora merduli sapa as-shadiq walau kharaja lan senajan keluar angkuli sapa shadiq angkuli qadarin saking saben-saben kira-kira lau kedue shadiq fi qulubil khalqi ing dalem pira-pira atine makhluk min ajli salahi qalbihi saking arai beneri atine shadiq wala yuhibbulan ora seneng sapa shadiq itla'an nasi ing olai ningali manusa wala yuhibbulan ora seneng sapa shadiq orang yang jujur orang yang benar tadi itla'an nasi ing olai memperlihatkan manusia ala mathaqilid dzurri ing atase pira-pira bobote biji gitu ya, biji yang kecil min husni amalihi saking bagusi amalai shadiq. Orang yang benar menurut agama, orang yang benar adalah orang yang tidak senang memperlihatkan amalnya ya kepada manusia. Jaga, monggo aja dilihat enggak itu enggak urusan. Makanya orang yang kayak begini biasanya bisa mengendalikan emosinya. Karena enggak ada pengaruhnya dengan orang. Oh, itu kan wali betul itu. Makanya ya latihan. Orang sudah melupakan hal-hal yang kayak begini. Senengannya biar dipuji orang, biar disanjung orang, merasa bangga ketika dekat dengan pejabat, merasa bangga dekat dengan orang-orang yang dianggap kaya, orang itu ya biasa saja. Wala yukrahu lan wala yukrihu lan ora benci, ora seneng sapa shadiq itla'an nasi ing memperlihatake manusa, oleh memperlihatake manusa ala sayyi ing atase kejelekane, ala sayyi ya, tidak pakai titik, ala sayyi ing atase kejelekane min amalihi saking amali shadiq. Dia juga tidak benci ketika kejelekannya itu dilihat orang. Monggo aja. Karena memang ya jujur itu begitu ya. Jadi tidak bangga ketika amal baiknya dilihat orang, tidak minder atau tidak takut, tidak benci kepada seseorang ketika kejelekannya itu diperlihatkan orang. Fa inna karahatahu mongko temen setune bencine wong lidzalika maring mengkoro-mengkoro itlaun nas iku dalilun nunjukake iku dalilun sebagai bukti ala annahu ing atase temen setune shadiq iku yuhibbu seneng sapa shadiq azziyadata ing tambahan ing tambah indan nasi ing dalem pandangane manusa. Walaisa lan ora ana apa hada iki iku min akhlaqi siddiqina saking akhlaki pira-pira wong kang bener, wong kang jujur. Kenapa demikian? Karena kebencian seseorang, ketidaksenanganmu terhadap kejelekanmu yang diperlihatkan kepada orang lain itu. Jadi kekuranganmu ketika dilihat orang lain kamu tidak senang. Itu satu pertanda bahwa memang kamu masih senang dipuji orang. Ya, senang dipuji orang. Biar saja ada orang melihat, makanya orang yang kayak begini itu sudah nggak peduli lagi. Wali itu udah nggak peduli. Itu yang dilakukan oleh para jadzab gitu. Orang-orang yang katanya wali majidub gitu. Dia nggak peduli. Karena kalau husnudzon, kalau kita husnudzon ya, orang-orang yang sudah dicabut
karena manusianya itu sudah dicabut oleh Allah, dia nggak peduli. Pakai pakaian, ada sobek, orang mandang pakai pakaian lusuh, jalan di pinggir di pinggir jalan, jalan kaki di pinggir jalan, itu jangan-jangan hatinya orang baik. Dia nggak peduli, dicaci orang nggak peduli, dicibir orang nggak peduli, ya, dihina orang nggak peduli, disanjung orang juga nggak peduli. Peduli saja hanya kepada Allah. Oh ya, oh itu wali bener. Makanya orang-orang yang kayak begitulah, yang ketika disakiti Allah Taala yang marah, ya, Allah Taala yang nggak terima. Lah karena kita ini kadang-kadang nggak ngerti hati orang, nggak ngerti apa yang ada di dalam hati mereka, maka jangan merendahkan orang yang menurut pandangan kita itu orang itu rendah. Karena pandangan kita, mata kita itu hanya memuji orang yang tampilannya sempurna. Yuk, pakaiannya rapi, penampilannya gagah, kesana ke sini pakai mobil mewah, kelihatannya punya jabatan yang tinggi. Kemudian yang terlihat di mata kita itu kan begitu, sehingga apa? Tertarik untuk menyanjung orang yang kayak begitu. Kita terbiasa menyanjung orang, kagum kepada orang yang seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang tidak seperti itu, gampang kita cibir. Orang teh pakaiannya udah lecek, udah hitam rambutnya, oh ya, udah gampang nyaci orang. Lah, orang ikhlas itu dilatih untuk tidak membedakan seperti itu. Ya, tidak membedakan orang yang hebat kita sanjung, orang yang kelihatannya rendah kita caci. Atau kita sendiri, ya, kita sendiri. Kita nggak peduli orang itu nyanjung, nggak peduli orang itu nyaci maki kepada kita, terserah saja. Toh urusan saya bukan kepada mereka, urusan saya kepada Allah. Oh ya, inilah dilatih. Bukan berarti nggak bisa. Ya. Pada saat-saat tertentu nanti orang itu akan mengalami, bisa menata hati. Maka awal tadi apa yang harus kita tata? Hati kita untuk ditata semata-mata mencari ridhonya Allah. Jangan terus dibatasi. Oh itu kan wali itu. Saya mah itu namanya, ya, namanya orang udah frustasi. Ngaji itu untuk melatih diri. Wa an ghairihi lan saking liyani al harith al muhasibi. Idza talabta Allah taala bisidqi. Idza talabta arikalani nyari sira Allah taala ing Allah taala bisidqi kelawan jujur. Atau mongko paring ka ing sira sapa Allahu Allah mir'atan ing cermin. Tubsiru kang bisa ningali sira fiha ing dalam mir'ah kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji min ajaibid dunya saking pira-pira kaajaibani dunia wal akhirati lan akhirat. Ya, itu apa namanya, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan itu begitu. Kalau benar perilakumu, amalmu, perbuatan kita ini semata-mata karena Allah, jujur nih, karena Allah, tidak karena manusia, tidak karena dipuji terus kita menjadi besar hati, dicaci menjadi rendah hati. Kalau benar-benar itu bisa menata hatimu, maka a'taqallaha mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in, maka Allah Ta'ala memberikan cermin dalam hatimu yang kamu bisa melihat keajaiban-keajaiban dunia. Maka sebagian walinya Allah itu bisa melihat apa yang ada, yang akan terjadi di dunia ini. Maka ada sebagian orang yang dikasih keistimewaan, namanya karomah, itu bukan nabinya, namalah karomah, bisa melihat nanti akan terjadi banjir. Oh, hati-hati kamu jangan berangkatnya, nanti akan banjir di sana. Oh, itu kok jebol nggak tahu, itu lain lagi, itu lain lagi. Jadi walinya Allah itu tahu.
walinya Allah itu tahu. Tapi kadang-kadang dia memang dikasih rambu-rambu oleh Allah, tidak gampang bercerita. Itu masalahnya. Makanya kita juga hati-hati juga. Ya. Makanya Allah Ta'ala, ya, ini gambaran Allah Ta'ala memberikan cermin dalam hatinya, yang dengan cermin itu dia akan bisa melihat keajaiban-keajaiban dunia. Keajaiban, bukan nanti ada mendung terus nanti akan terjadi hujan. Itu orang ahli falak mah bisa ngitung, itu bisa dihitung ya, perputaran matahari, bulan itu bisa dihitung, ahli-ahli falak itu bisa ngitung. Tapi keajaiban itu di luar nalar, ya, di luar nalar. Itu sebagian orang dikasih keistimewaan yang kayak begitu. Wa aqawilus salafi utai piro-piro pengendikane ulama salaf fi hadza ing dalam iki iku katsiratun akeh asyarna awahisarah sapa ingsun ila hadzal akrufi maring iki huruf, maring iki huruf. Jadi kaulul ulama, cariosan ulama yang menerangkan tentang al-ikhlas, ya, atau as-sidqu, kejujuran, keikhlasan itu banyak, ya. Di antaranya minha iku setengah saking hadil huruf akhruf tambihan ing pepeling alal matlubi ing atasi tambihan kelawan pepeling, ya, kelawan pepeling alal matlubi ing atasi kang den luru. Waqad dzakartu lan teman-teman nyebut sapa ingsun jumalan kelawan global min hadza saking min dzalika saking mengkono-mengkono tadi hadhil akhruf ma'a syarhiha sertane penjelasani hadhil akhruf fi awali syarhil muhadzabi ing dalam awali syarah kitab muhadzab. Wa dhamamtu lan ngumpulake sapa ingsun ilaiha maring hadhil akhruf hadhil akhruf min adabil muallimi senging adabi wong kang ngajaraki, wong kang ngajar, wal muta'allimi lan wong kang belajar, wal faqihi lan wong kang ahli memahami agama, wong kang ahli fikih, wal mutafaqqihi lan wong kang mendalami, wong kang mempelajari fikih. Ma ing barang rupane ma barang layas takni kang ora butuh anu saking ma sapa talibul ilmi wong kang luru ilmu. Wallahu a'lam. Faslun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil